Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Kembali lagi kita boleh merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Tuhan begitu baik, setiap hari Tuhan selalu menuntun kita untuk berada di dalam kasih-Nya. Mari kita menggunakan waktu yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Krasis Pulau Jawa. Mari kita satu di dalam persekutuan ini, kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk persekutuan yang indah. Saat ini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan Engkau pakai sebagai alat-Mu ya Tuhan, menyampaikan akan kebenaran-kebenaran-Mu. Tuntunlah hamba-Mu ini supaya hamba-Mu boleh menguraikannya secara benar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga kami semua sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Tuhan, karuniakan kami kemampuan, karuniakan kami hati yang sukacita di dalam kami mempelajari akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 6, ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-36. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya memilih satu tema, yaitu mengasihi dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bagaimana mengasihi orang yang mengasihi kita, atau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, adalah sesuatu yang mudah. Tetapi berbicara tentang mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah menyatakan kebaikan kepada kita, apalagi kalau orang itu membenci atau pernah menyakiti kita, itu sungguh tidaklah mudah. Tetapi sebagai orang yang percaya, pelajaran untuk mengasihi dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama, terutama kepada orang yang membenci dan tidak mengasihi kita, ada di dalam pengajaran Yesus, yaitu di dalam pembacaan kita pada saat ini, Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Mari kita mempelajari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui pembacaan kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu menjadi teladan dari apa yang dikatakan dan diajarkannya. Secara rinci, Yesus mengajarkan bagaimana sikap seorang Kristen terhadap musuh atau orang yang membenci kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi orang yang tidak mengasihi, mendoakan orang yang menyakiti hati kita atau membenci kita, menyatakan perbuatan baik tanpa mengharapkan balas jasa, dan murah hati seperti Bapa di sorga. Itu kita sangat kenal nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat baca banyak kisah-kisahnya, perjalanan kehidupannya, bagaimana ia menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada kita manusia. Yesus Kristus memiliki hidup yang selaras antara kehidupan di dalam dan di luar. Kasihnya sungguh nyata melalui sikap dan tindakannya. Kepada siapapun ia menyatakan perhatian, pertolongan, pengajaran, dan juga kasihnya yang begitu besar. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun kita sering menyakiti hatinya, tetapi pintu pengampunan selalu diberikannya. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita yang tidak benar di hadapannya. Selain itu, sebagai murid-murid Tuhan, hendaknya kita memiliki kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Yesus. Untuk bisa memiliki hati yang bisa mengasihi dan melakukan kebaikan seperti yang Yesus ajarkan, maka kita harus terlebih dahulu
memiliki kehidupan rohani yang baik. Dan untuk memiliki kehidupan rohani yang baik, kita harus sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Kita harus mempunyai penghayatan yang dalam terhadap kasih Tuhan yang sudah kita alami. Tanpa kesadaran ini, kita akan selalu merasa bahwa kasih dan kebaikan hati Tuhan hanyalah sesuatu yang biasa bagi kita manusia. Tidak mempunyai pengaruh besar dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buah dari kesadaran itu, ketika kesadaran itu ada, sesungguhnya akan memproses kita menjadi seorang yang sungguh rendah hati, yang mau terbuka untuk diubahkan oleh Yesus. Setia mempelajari dan merenungkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup karunia-Nya. Di Minggu Prapaskah ini, kita semakin merasakan bagaimana Tuhan terus menuntun kita umat-Nya untuk merasakan bagaimana kasih Tuhan yang besar yang ada di dalam dirinya. Mari kita menghayati Minggu Prapaskah ini sebagai waktu yang khusus untuk terus mempelajari kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Sehingga sebagai murid-Nya, kita pun dapat mewujudkan kasih Tuhan di dalam hidup kita untuk kemuliaan bagi nama-Nya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan kayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku,
bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kami. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami mempelajari lagi satu bagian daripada kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami memiliki kasih yang benar seperti kasih yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tentu pembelajaran ini tidaklah mudah ya Tuhan, membutuhkan proses di dalam perjalanan kehidupan kami untuk bisa memiliki kasih seperti kasih-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami mau belajar, kami mau terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan, agar kasih yang benar itu juga selalu nampak dan hadir di dalam hidup kami, agar nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan ini. Biarlah semua aktivitas rohani kami boleh terus memperkuat iman kami, dan kami boleh bertumbuh untuk semakin baik lagi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan pada hari ini. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun juga sekolah daripada anak-anak, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melalui akan hari-hari kehidupan karunia Tuhan ini sampai pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, pergumulan demi pergumulan silih berganti datang. Bahkan pandemi COVID-19 masih terus meliputi kami. Tetapi kami tetap bersyukur bahwa di dalam menghadapi keadaan ini, kami selalu terkuatkan. Saudara-saudara kami yang terpapar, jemaat Tuhan yang berada di dalam sakit penyakit, tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Karena itu, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan melawat satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, kepadamu kami memohon pemulihan dan kesembuhan. Dan juga sesama kami ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Engkaulah yang mengetahuinya. Lawatlah mereka Tuhan. Karuniakan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Bahkan juga tubuh kami yang lemah, Tuhan jamah, karuniakan kami kekuatan dan kesembuhan. Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga akan proses yang dilakukan oleh pemerintah dan medis dalam rangka sosialisasi vaksin COVID-19. Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan beristirahat melalui malam hari ini Tuhan. Pimpin dan sertai kami supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu. Apa yang menjadi harapan-harapan dan pergumulan kami letakkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber segala hal yang baik. Engkau akan mengaruniakannya kepada setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita, sehingga kita akan selalu semangat di dalam memuliakan namanya. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.